kita kaji bersama mendapatkan ganjaran dari makanan yang ke-10. An Abdurrahman ibni Abi Laila annahum kanu inda Hudzaifah, bahwa mereka para sahabat itu bersama Hudzaifah. Fastasqa, lalu mereka minta minum. Fasaqahu majusiyun, lalu memberi minum kepada dia seorang majusi. Orang majusi, orang penyembah api, majusi itu agama yang menyembah api, menyembah geni. Falamma wada'al qadaha fi yadihi, maka tatkala dia memegang atau meletakkan periuk itu wadah minum, gelas lah ya, fi yadihi, di tangannya, romahu bihi, dia melemparkannya, lagi, tidak dipegang tapi dilemparkan. Waqala, dan dia Hudzaifah berkata, laula anni nahaituhu ghaira marratin wala marratain, laula, kalaulah aku tidak melarangnya sekali atau dua kali, tidak dilarang untuk menggunakannya sekali atau dua kali, ka'annahu, seolah-olah yaqulu, dia berkata, lam af'al hadza, aku tidak akan melakukan ini. Lam af'al hadza, aku tidak melakukan ini. Walakinni, akan tetapi aku sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi. Apa sabdanya Nabi? La talbasul harira waladibaja, janganlah kalian memakai harir, sutra, waladibaj juga jangan pula sutra. Bedanya kalau harir itu kain, kalau dibaj itu sudah jadi pakaian, sudah jadi baju gitu. Kain kalau kelambi kan beda ya. Jangan pakai kain sutra, jangan pakai baju sutra. Wala tasrobu fi aniyati dzahabi wal fiddati, dan janganlah kalian minum, wala tasrobu, dan janganlah kalian minum, fi aniyati dzahabi wal fiddati, pada wadah yang terbuat dari emas atau perak. Zahab itu emas, fiddah itu perak. Janganlah kalian minum dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wala takulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan piring itu, piringnya, piring emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, fa innaha, maka sesungguhnya itu cangkir, gelas atau piring dari perak atau dari emas itu, lahum, untuk mereka, milik mereka, orang-orang kafir, fit dunia, di dunia, walana, dan milik kita, milik kami, fil akhirah, di akhirat. Di dunia jadi miliknya orang kafir, di akhirat jadi miliknya orang beriman. Ini biar tidak salah paham, saya bacakan keterangannya dulu, keterangan. Majusi adalah penyembah api. Agama Majusi itu agama yang penganutnya, pemeluknya itu menyembah api, menyembah geni gitu ya, menyembah api. Nah, mengapa kok Hudzaifah membuang itu? Karena wadah air yang diberikan oleh orang Majusi ini terbuat dari perak. Perak tinggal wadah, gelas jadi gelas, terus tinggal ngombe, itu nggak boleh. Hudzaifah membuang wadah itu karena ingat larangan Nabi. Kalaulah bukan karena itu, dia tidak akan membuangnya, tidak akan dibuang. Tapi karena ini haram deh, murah kena gitu. Karena wadahnya terbuat dari perak. Waktu itu yang diberikan kepada Hudzaifah itu oleh Al-Majusi, kasih air, kan minta air, kayak wadah, gusuk dikasih air, tapi wadahnya dari perak. Gitu.
Muslimin tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak ketika dia makan atau minum. Mengapa? Kok ora oleh apa? Alasan tidak bolehnya pemakaian wadah emas atau perak adalah itu tuh wadah emas perak itu ya, menjadi milik orang kafir di dunia dan menjadi milik orang Islam di akhirat. Itu. Jadi di dunia yang miliknya orang kafir, di akhiratnya nanti miliknya orang Islam. Makanya di dunia orang Islam tidak boleh makan minum dengan wadah terbuat dari emas atau perak. Nah, gitu. Apa ya ono wae, ada gitu. Wong sugih kok emasnya duwene ra wong sithik, emasnya punya banyak, dienggo gawe pen apa gelas, dienggo gawe cangkir, dienggo gawe apa meneh piring. Nah gitu, enggak boleh tapi. Saya Muslim tidak termasuk muslimah, artinya kalau muslimah boleh. Dilarang memakai kain atau baju sutra. Kalau yang depan, itu larangannya berlaku umum, muslim dan muslimah. Tapi kalau kain sutra atau baju sutra, itu yang tidak boleh muslim saja. Muslimah boleh. Gitu loh ya. Pakai baju sutra itu, nek orang laki-laki tidak boleh. Karena haramun lidzukuri ummati wahalalun liinasiha gitu ya. Haram bagi laki-laki dari kalangan umatku dan halal bagi perempuan-perempuannya. Wadah makanan yang paling besar adalah jafnah. Ini kalau bahasa Arab, ini sekedar keterangan bahasa Arab ya. Selanjutnya qas'ah. Kalau qas'ah itu bisa untuk 10 orang. Lalu sohfah. Nah, sohfah itu bisa untuk 5 orang. Jadi sekedar keterangan dalam bahasa Arab. Nanti kan di sini kata-kata apa tadi? Sohah ya. Ada kata-kata sohah. Sihaf ini loh. Di baris terakhir dari teks Arab itu, wala ta'kulu fi sihafiha. Sihaf itu kan jamak dari sohfah. Sohfah itu artinya piring yang sana bisa tinggal wong 5. Gitu ya. Ini mungkin bukan piring-piring kecil, tapi piring nopo nggih nampan nopo bagi gitu nih. Jadi di sini ya prinsipnya makan dan minum itu jangan pakai wadah dari emas karena tidak boleh. Perak juga tidak boleh. Nah, di Jogja ada kota perak ya, kota gede. Ada banyak pengrajin perak ya, ada yang dibuat gelas ya, ada dibuat piringan itu juga ada. Punya boleh, ning aja dienggo maem. Dienggo apa ya dienggo duwen-duwen wae. Nek perlu didol nggih, nek payu didol. Dulu perak itu mahal, sekarang sudah tidak mahal lagi. Jadi kalau dulu hitung-hitungannya kurang lebih 1/10-nya emas, sekarang sudah enggak, lebih dari 1/10-nya emas, lebih kecil maksudnya. Baik, ada pertanyaan satu hadis ini? Kalau ada, monggo silakan. Dipakai saja, bunyi enggak? Biar ibu dengar. Mati. Haramnya emas dan perak dan sutra itu karena memang zatnya haram atau karena kelemahannya? Dan nanti ada kain dan kain atau wacana ada wadah yang buat ada tanah Kalau alasan utamanya kita belum pernah dengar dari Nabi, tapi yang diharapkan memang makan dan minum dengan perak dan emas tadi. Terus kalau dipakai gimana? Dipakai juga sama. Kalau untuk laki-laki tidak boleh, kalau perempuan boleh. Jadi muslimah boleh pakai perhiasan dari emas, dari perak boleh. Tapi kalau perhiasan, kalau itu cincin, kalau dipakai laki-laki boleh perak, tapi kalau emas nggak boleh. Karena ada larangannya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki dari kalangan umat Muhammad SAW. Apakah karena mahalnya? Wallahu alam, tidak disebutkan, nggak dijelaskan. Mulai sing luwih larang neh piye?
apa misalnya mutiara gitu ya, menawa ya. Bukan, tidak disebutkan begitu, tapi yang jelas yang kalau emas dan perak memang tidak boleh digunakan untuk perhiasan. Kalau laki-laki ya, kalau perak boleh, kalau emas tidak boleh. Kalau perempuan boleh, bebas. Mau emas oleh, perak ya oleh, liyane oleh, gitu ya. Kalau ditanyai apakah karena mahalnya, tidak tahu karena tidak ada keterangan. Ada lagi? Lanjut ya. An Rabi'ah, dari Rabi'ah annahu sami al-Qasim bin Muhammad, bahwa dia mendengar Qasim bin Muhammad yaqulu berkata, kana fi barirota, kana adalah fi barirota pada Bariroh. Bariroh itu nama orang, perempuan yang dulunya budak. Kana fi Bariroh adalah pada Bariroh itu ada salah sunanin, 3 sunnah. Pada peristiwa yang dialami Bariroh itu terkandung 3 sunnah Nabi, 3 ajaran Islam. Satu ya, arodat Aisyah ingin, Aisyah ingin antashtariyaha, untuk membelinya, membeli Bariroh karena dia budak. Fatuk tikoha, lalu dia memerdekakannya, dibeli lalu dimerdekakan oleh Aisyah. Fakola ahluha, lalu ahlinya, pemiliknya Bariroh itu berkata, walanal wala'u, milik kami al-wala'. Wala itu hartanya budak, hasil kerjanya budak. Wala, harta budak. Jadi pemiliknya Bariroh itu oke, tukunan kena ning walake tak pek. Nah gitu loh, ngomong begitu. Wala itu hasil kerja budak, hartanya si budak tadi, hartanya Bariroh itu. Terus fadzakarat dzalika, lalu Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bersabda, lau syi'ti, kalau engkau mau, kalaulah syi'ti engkau mau, syaratihi lahum, engkau memberi syaratnya kepada mereka, engkau memberikan syarat itu kepada mereka. Fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, fa innama, maka hanyalah al-wala'u, wala' itu hartanya budak, hasil kerja budak itu, liman a'taqo, untuk orang yang memerdekakan. Bukan milik orang yang menjual, tapi orang yang membeli gitu. Satu itu ya. Lalu berkata lagi si Qasim bin Muhammad berkata, wa uktikot, nah akhirnya Bariroh itu dimerdekakan. Tadi kan ada 3 sunnah ya. Sunnah yang pertama itu Nabi mengatakan al-wala liman a'taqo, wala itu untuk orang yang memerdekakan. Terus yang kedua, wa uktikot, lalu dimerdekakan siapa? Si Bariroh itu dimerdekakan. Terus fakhuyirat, lalu dia disuruh pilih, milih, diberi opsi, suruh pilih fi, tentang atau pada, antakiro tahta zaujiha, bahwa dia tetap takiro, tetap bertahan tahta zaujiha, di bawah suaminya. Maksudnya tetap bersuamikan budak, karena suaminya masih jadi budak gitu, tetap jadi istri dari budak itu, autofarikohu, atau dia memisahinya. Nah ini yang sunnah yang kedua gitu loh. Jadi budak perempuan itu bisa nikah dengan budak laki-laki tuh ya, bisa. Terus kalau budak perempuannya ini merdeka, dia disuruh pilih tetap jadi istrinya budak ini tadi, suami yang ini, atau dia bebas, artinya dia pisah gitu loh. Nah pisah berarti tidak jadi istri itu lagi, berarti dia jadi janda, karena ini suaminya ini masih jadi budak. Nah ngomong kalau suaminya itu budak, istrinya itu awalnya budak terus dimerdekakan, merdeka atau okay?
maka nanti kalau tetap jadi suaminya kan bisa berhubungan suami istri ini, karena suaminya kan, terus dia hamil, si perempuan yang sudah merdeka tadi hamil, terus dia punya anak, maka anaknya itu tetap jadi budak, gitu. Kenapa? Karena anak itu kan miliknya bapak, gitu loh ya. Anak itu miliknya bapak, sehingga ini bapaknya budak, ya anaknya tetap budak, begitu. Sehingga boleh pilih, tapi tetap jadi bojone itu, bojo suami kamu yang biasa ini, ya, masih budak ini, atau kamu merdeka, gitu ya. Itu sunnah yang kedua. Terus ini hubungan sama makanan apa toh? Yang terakhir ini, wa taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, dan masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Pada suatu hari Rasul itu masuk baita Aisyah, rumahnya Aisyah. Maksudnya kamar, okay? Kamarnya Aisyah. Wa alan nari, dan di atas api, di atas tungku api itu ada burmatun tafuru. Burmah itu wadah periuk, tafuru yang dimasak, ya sedang berbunyi, dimasak gitu. Ada wadah isinya makanan atau air sedang dimasak di atas tungku, di atas kompor. Fada'a bil ghada'i, maka Nabi itu memanggil untuk makan. Ghada itu makan siang. Maksi nih orang sini bilang, maksi makan siang. Wa udmin min udmil bait. Mana tadi? Fa'utiya bi khubzin. Nah ini. Lalu didatangkan, disiapkan dengan khubz. Khubz itu roti. Siapnya roti dari gandum itu kan. Wa udmin min udmil bait, dan lauk dari lauk yang ada di rumah itu. Nek roti nek lawe. Imbang sedikit nggih. Nek cara orang Arab, lauk itu adalah sesuatu yang beda dengan yang dimakan. Itu jenenge lauk. Jadi jenenge dahar sekol nggih. Nek lawe tempe itu lauk. Terus jenengan dahar napa melih? Nggih monggo. Dahar semangka, lawe timun nggih lawuh gitu. Apa semangka lawe timun? Lah ya, pokoknya sing beda itu jenenge lawuh gitu loh. Nek orang Arab itu gitu loh. Sing dimakan apa? Dimakan gandum. Iki enek apa? Enek napa jenenge keju, berarti kejunya jadi lauk gitu. Ngoten nggih. Wong Jawa kan beda. Lauk iki wong sing sego jenenge lauk kan ngono. Lah mungkin nek jenengan nek cara wong Arab nggih, jenengan dahar lele, terus segone niku dienggo lawuh. Ngoten lho. Sing dimakan pokoke lele. Bisa jadi begitu nek orang Arab. Karena apa? Pokoknya makanan yang berbeda dengan yang dimakan namanya lauk. Tapi arep makan apa? Makan lele. Nah, lawe apa? Lawe timun. Lele karo timun itu. Oh, wilayah orang Arab memang begitu. Ini sekedar cerita orang Arab kok nggih. Kebiasaan Arab memang seperti itu. Beda dengan kita. Pengelingan duwe kanca niku wong pesisir lor niku gitu. Bingung lah to mriki. Mriki ora. Pesisir lor. Itu waktu kita makan kan kos-kosan ya di Jogja kos itu. Sana itu ngarani apa? Lauk itu iwak gitu loh. Jadi nek takon tuh, maaf, iwaknya apa iwake ngoten lho. Iwak itu lauk maksudnya itu. Jadi iwaknya tempe jeneng cah kos nggih. Iwaknya ndoknya semewah gitu. Biasanya tempe ora tempe ya tahu. Iwaknya apa iwake? Iwake tahu. Terus kita ngolok-olok dia. Yo namu iki yo mlarat tenan. Wong tahu diarani iwak. Tahu ya tahu kok iwak. Ora karepe iwak iki lauk ngono, lauk iki iwak gitu. Nah, tapi dia bisa jawab. Nggonanku jeneng nggonanku iki malah sugih. Mergone apa? Nek jenenge lawuh iki mesti iwak. Ora enek lawuh tempe kaya Nyai Ujo niku ora enek. Soalnya nek kan pesisir to nggih. Posisinya bedino mau iwak itu. Saya ingat dapat cerita dari Ustaz Pri. Kenal ya Ustaz Pri, Ustaz Supriyono. Beliau itu pernah tinggal di Ambon, dakwah di sana. Tidak tahu berapa bulan tinggal di sana. Terus di Ambon sana kan
pinggir laut ya. Dulu sebelum gegeran Ambon, masih jauh sebelum itu, beberapa belas atau beberapa puluh tahun sebelum itu. Terus di sana ya mungkin sampai berapa puluh ya, berapa tahun itulah, berapa tahun sebelum gegeran Ambon itu. Cerita atau saya tuh neng pantai gitu nemu iwak yang apik banget, ikan hias apa bagaimana? Jadi kok lebok kene nggon apa? Plastik gawe ning omah, lah ning omah ra duwe napa? Akuarium. Duwene kolah ya sekene jero kolah itu, jegurke ning nggon apa? Jegurke di bak itu, bak mandi. Atau dikasih wadah mungkin apa kayak apa ini siduk atau apa gitu wadahnya. Hari ini ditonton, hari ini disiapkan, apik itu, besok hilang iwak itu. Hilang itu ketika ditanyai yang tuan rumahnya nih, saya kemarin nyimpen ikan di sini itu di mana ya? Oh sudah dimasak Pak, sudah kemarin untuk lauk itu. Jadi iwak hias itu digulauk gitu, dimasak, digoreng gitu. Lah, apa enggak iman tuh ikannya bagus loh jawabannya. Di sini kan gitu tuh banyak Pak, mau ambil lagi bisa itu di sana. Jadi ikan hias sama itu digulauk gitu. Nah kita kan di sini di mana-mana ya, ngerti wong apik ya, di mana-mana ternyata kan digulauk. Ya karena apa banyak ikan itu tadi. Balik ke sini lagi ya. Bi khubzin wa udmin lauk min udmil bait, dari lauk yang ada di rumah. Faqala, lalu Rasul bertanya, alam arolahman, bukankah aku tadi melihat daging? Aku pernah daging, daging ini dia di lauk itu. Tuh, kalau mereka keluarga beliau menjawab, bala ya Rasulullah. Nggih, ya benar ya Rasulullah. Tadi memang ada daging kambing, atau daging unta, atau daging sapi gitu ya. Walakinahu, akan tetapi daging itu adalah lahmun, daging yang tusudiko. Lahmun itu daging yang tusudiko disodakohkan bihi dengannya ala barirota, kepada bariro. Itu tadi itu sodakoh ya Rasulullah, sodakoh untuk bariro. Fa'ahdathu lana, lalu dia menghadiahkannya kepada kita. Bariro dikasih sodakoh, enggak loh? Jadi milik Bariro, terus dia dihadiahkan kepada keluarga Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, huwa sodaqotun alaiya, itu adalah sodakoh untuk dia, untuk Bariro. Wa hadiyatun lana, dan hadiah untuk kita, untuk kami. Ini ada beberapa poin ya. Satu, Bariro adalah budak mukatabah, budak yang membayar pembebasan dirinya sendiri dengan cara mencicil harganya. Tapi akhirnya dibayari oleh Aisyah toh nggih. Asalnya dia nyicil, tiap hari bayar gitu sebenarnya nanti jadi merdeka. Barirah bekerja kepada orang lalu mendapatkan upah, lantas upahnya sebagian digunakan untuk membayar kemerdekaan dirinya. Merdeka bayar sendiri toh nggih. Wala atau harta waris budak itu menjadi milik orang yang memerdekakan, bukan menjadi milik si pemilik budak sebelum dimerdekakan. Jadi keadaannya begitu ya, prinsipnya jadi miliknya yang memerdekakan, bukan miliknya penjual, bukan miliknya pemilik sebelumnya. Budak perempuan yang sudah merdeka, sedang suaminya masih menjadi budak, boleh memilih apakah tetap menjadi istrinya, istri dari laki-laki yang jadi suaminya tadi, atau berpisah. Pisah ya berarti cerai. Nabi melihat daging dimasak di rumah Aisyah. Dia ada masak daging ya, mau kambing, mau sapi, mau unta. Ketika minta dibuatkan roti, beliau dapati roti itu berlauk, tapi bukan daging. Maka Nabi tanya, dagingnya itu di mana? Aku mau roh daging ini, kok tinggal lauk neng ini, gitu. Aisyah menjawab bahwa daging itu sedekah untuk Bariroh yang dia hadiahkan.
Padahal Nabi dan Ahlul Bait itu, Ahlul Bait dilarang makan sedekah. Nabi niku nek dikek sedekah, niku ora oleh dienggo Nabi dhewe ndak boleh. Nabi dan keluarganya ndak boleh terima sedekah. Megang sedekah disalurkan pada orang lain iya, tapi untuk dirinya sendiri nggak boleh. Keluarganya juga nggak boleh. Makan nek kurma sedekah gitu ya, kurma zakat. Ngambil nggak boleh Nabi itu. Keluarganya juga nggak boleh. Itu tuh khusus berlaku untuk Nabi dan Ahlul Bait, keluarga Nabi, termasuk istri-istri Nabi. Itu juga Ahlul Bait. Di Ahlul Bait itu Nabi, istrinya, putranya, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain itu termasuk Ahlul Bait. Nggak boleh makan sedekah. Nah, karena ini tadi kan dagingnya diberikan kepada Barirah sebagai sedekah. Barirah kan bekas budak ya, melarat ya, disedekoi, nyawa dikasih sedekah. Oleh Barirah karena dia merasa iki sebenarnya aku kakean iki. Bagian tak caos ke Nabi, keluarga Nabi gitu, dagingnya tadi diberikan oleh keluarga Nabi. Lah istri Nabi waktu itu berpikir, iki kan sedekah, dadi yo mosok tak caos ke Nabi, Nabi kan enggak boleh makan sedekah gitu loh. Paham betul? Boleh. Barirah itu menerima sedekah dari orang lain, wujudnya daging. Gitu ya, daging. Lah keluarga Nabi itu tidak boleh makan sedekah, tidak boleh. Padahal sedekah pada Barirah. Lalu oleh Barirah daging tadi diberikan kepada keluarga Nabi. Tidak sebagai sedekah, sebagai hadiah. Oh gitu loh. Hadiah ini bukan sedekah, ini sedekah, dikasih hadiah. Hadiahnya berupa daging tadi. Lah kata Nabi nek kepada Barirah itu kan sedekah. Tapi dia jadi punya toh. Jika ini ditakekke kowe ya, wes ya wes. Jadi milik dia kan, jadi harta dia toh. Terus dia berikan pada orang sebagai hadiah. Boleh dan bisa gitu loh. Bisa dan menjadikan itu halal untuk dimakan Nabi. Karena jadinya hadiah, bukan sedekah. Bedanya apa tuh hadiah harus sedekah? Kan lho nggih. Sedekah niku banyak bisa diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima, fakir, miskin dan lain-lain itu ya, gharib dan sebagainya. Tidak boleh sedekah pada orang kaya itu ora oleh, haram gitu loh. Sing nampa ya ora oleh. Sakniki wong koncone dhewe wong Indonesia niki wong sugih lho disedekahi. Sing sedekahi wong melarat. Lho kok iso? Membayar pajak niku. Gitu nggih. Sing malah dari pajak. Sing sugih-sugih ngemplang pajak lho coba. Gitu nggih. Itu kan berarti wong sugih dibayar wong melarat itu. Lah itu enggak boleh itu. Ora kena gitu. Ya, jadi walhasil apa? Kembali bahwa orang itu kalau sedekah gitu. Tapi kalau hadiah boleh. Wong melarat kayak dia wong sugih itu boleh. Gitu. Ning akadnya hadiah bukan sedekah. Nek sedekah ora oleh gitu. Bedanya napa oleh to? Bedanya nek sedekah itu orang memberikan itu karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Pengen untuk ganjaran. Nek hadiah niku mboten. Hadiah itu karena tanda cinta ya, tanda tresno nek cara wong Jawa iki. Seneng iki kancane dikai hadiah. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah walaupun ya berpahala jane, ya ganjaran nyata, tapi bukan itu yang diharap-harap. Mergo seneng kok gitu. Suami memberikan hadiah pada istri, istri memberi hadiah pada suami. Orang apa? Bapak pada anak, anak pada bapak gitu loh. Itu tuh bisa dikatakan hadiah. Ning yen enten wong, enten pegawai terus dikai hadiah lah itu nanti dulu. Kuwi hadiah apa? Suap kuwi, kan ngono nggih. Riswah kok gek gitu loh ya. Kalau Nabi ketika ada orang dikasih hadiah, oh enggak, ini ambil semua, enggak boleh kamu begitu. Karena kamu digaji, kamu sebagai pejabat tidak boleh terima hadiah. Ngoten nggih. Hanya hati-hati. Satu, ya kalau jadi pejabat gitu. Dikirim kemana? Tugas ke Aceh sana. Aceh untuk meninjau. Ya, jadi napa niku? Inspektur pengawas proyek gitu ya. Terus sampai dia delok, terus yang mulai digawani, Pak ini hadiah Pak dari kami, hadiah. Hadiah mau cilik itu, cilik, enten kotak cilik, baru dibuka isinya kunci mobil. Ora kunci tok ya kan, ya nek mobile ini kan mosok kayak mobil gede banget kan ya, kuncinya gitu loh ya. Lah ini apa ini hadiah Pak? Bukan, itu riswah, itu suap. Kenapa? Oh dia sebagai pejabat kok, gitu loh.
Lain hadiah itu tidak ada, itu mesti riswa, itu mesti gratifikasi istilahnya, suap. Gitu. Nggak boleh kalau gitu. Maka Nabi mengatakan tidak ada begitu, tidak ada. Kalau ada yang begitu berarti itu harus dikembalikan kepada negara, contoh sekarang gitu ya. Nabi menjawab sedekah itu bahwa sedekah itu untuk Barirah, tapi hadiah untuk Nabi dan keluarganya, maka halal bagi beliau. Gitu lah ya. Barirah memberi nama Nabi tidak sebagai sedekah, sebagai hadiah, jadi boleh, halal. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Ini jam dan bisa. Bisa. 44 43. Tidak ada? Lanjut nggih. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu, menyukai, menyenangi al-halwa, makanan yang manis. Makanan yang manis, wal asala, dan madu. Makanan manis dan madu sudah tercakup pada dalam pengertian at-thayyibat yang termaktub dalam Al-Quran. At-thayyibatu minar rizki itu ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa maksud makanan manis adalah makanan yang lezat di antara makanan-makanan yang halal. Jadi mungkin rasanya tidak mesti manis, yang penting enak gitu loh ya. Enaknya kan iso gurih, iso asin, iso pedes gitu. Cah nom biasanya jual pedes. Orang Solo Jogja, oke-oke manis nih makanannya. Kalau di luar-luar sana oke-oke asin. Asin atau pedes itu tadi. Kalau nanti teng Lampung nih, dijajanin sama orang itu di satu rumah makan. Terus namanya kalau lali. Jadi bentuknya itu kayak apa senengi pecel gitu, tapi isinya ya kayak pecel lah, tapi kayak gudangan terus ada dagingnya, ada apa daging bukan daging sapi, ikan, ada ikannya, lalu ada sambelnya. Jadi ini diambil dicolok ke situ loh, ada timun, ada macam-macam, colok ke situ semakan lalapan lah, kayak lalapan. Terus kepedesan itu pedes banget, luar biasa pedesnya. Kata yang orang Lampung itu, Ustaz, gini ini biasanya sak lepek sak layah itu lomboknya antara sekian sampai sekian banyak itu. Saya lupa pitu, nopo 10 nopo itu segitu. Wah, mulanya pedes banget. Terus kata itu belum berat apa-apa, Ustaz. Kalau orang sini itu segitu tuh nanti lombok jemprit itu 15. Udah lah, masya Allah. Saya sudah kepedesan, sudah kuat. Nah, contohnya kayak di luar kayak gitu tuh. Menurutku sing ngarani wong enak itu. Malah nih kayaknya ora enak, ngoyong enak ya Allah. Pedesnya enak lah, kata mereka begitu kan. Maka sekali lagi ada sebagian ulama mengatakan makanan manis itu bukan mesti manis, tapi yang lezat di antara makanan-makanan yang halal. Ya halal kabeh, sing enak sing ndi. Nah itu enaknya kan juga relatif loh, sing ngarani enak, sing ngarani ra enak, ini bisa jadi. Makanan manis yang disukai Nabi adalah manis yang alami, penting ini. Misalnya madu atau kurma atau sejenisnya, bukan makanan manis yang dimasak dengan api lalu diberi pemanis. Nah, ini. Wong Jawa kan biasanya ngoten nggih. Legi. Sayur iki ya legi gitu. Napa? Jangan bening. Apa boleh? Gudeg lagi banget nggih. Gudeg macam-macam itu kalau lagi semua dimasak dengan api, diberi pemanis, gula atau yang lainnya. Dan yang disukai Nabi itu bukan yang itu, tapi makanan manis yang manisnya itu alami gitu. Contohnya kurma itu loh, kurma itu memang manis legi gitu. Nah, kalau kita mungkin barangkali ya apa misalnya pisang atau mangga yang legi nih kok, pelem yang legi, atau jeruk yang legi kan juga ada tuh ya, atau yang lain-lain lagi. Begitu itu yang manis. Makanan manis yang membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya karena penyakit DM misalnya, diabetes mellitus, ya, kencing manis itu loh, penyakit gula, itu tidak layak dikonsumsi karena membahayakan. Pernah ada cerita kisah nyata nih,
Ini tentu jangan ditiru ya, walaupun yang pelakunya seorang ustadz. Ada suatu ketika ustadz itu melakukan perjalanan, seorang ustadz, tidak saya sebutkan namanya, memang tidak disebutkan namanya. Dia mau dalam perjalanan dakwah gitu dari satu tempat, terus pulang itu sama sopirnya dihampir di orang jual-jual buah itu. Mungkin maunya mau menjajani ustadz gitu ya, dihampir di situ. Terus dibelikan durian itu loh ya. Enak tuh ya, bagi yang senang gitu, bagi yang senang enak durian itu. Lagi, terus waktu mau makan diingatkan oleh temennya, anggota rombongan itu, Ustaz, antum ini kan kena penyakit DM, diabetes mellitus, apa penting apa? Penyakit gula. Jangan makan gini, saat ini manis banget tuh ini. Jangan nanti enggak jadi masalah itu. Apa kata Ustaz tadi? Yang mencabut nyawa itu malaikat Israel, bukan durian, bukan durian tapi malaikat Israel. Terus beliau makan durian itu, entek loro, rong durian itu loh, bukan rong moge loh ya, rong buah durian. Sudah jalan perjalanan drop, sudah nggak tahu gulanya tinggi kan, bawa ke rumah sakit ternyata gulanya melonjak tinggi, sebentar kemudian meninggal. Itu ini sekedar saja yang saya cerita. Yo nek manis ning nek kaya ngono kuwi itu berbahaya bagi penyakit diabetes mellitus, kencing manis atau gula tadi ya jangan dimakan gitu loh ya. Aku pengen saya lagi, iya nih nek kuwi bahaya kowe aja gitu loh. Hanya tadi ya, tahu-tahu sendirilah ya. Yang berikutnya diperkenankan memilih makanan yang disukai di dunia dengan syarat kehalalan makanan itu. Bagaimanapun rasanya, apakah manis atau asin atau pedas atau gurih atau selainnya. Intinya begitu ya. Boleh makan yang disukai, syaratnya halal. Halal itu halal zatiyah dan halal sababiyah. Zatnya halal dan cara memperolehnya juga halal. Gedang halal, ini nyolong kan tidak halal lagi, dosa. Tapi kalau gedang halal, dapatnya karena apa? Dikasih atau karena beli ya halal gitu ya. Baik, sampai di sini waktunya sudah isya. Kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.